Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Sekalipun kita masih beribadah secara online di tengah perjuangan kita melewati lembah pergumulan hidup di masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap bersyukur karena Allah selalu hadir memberkati kehidupan kita bersama keluarga tercinta. Maka inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita rayakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita dengan sorak-sorai kidung pujian iman penuh kesiapan hati yang sujud sembah dalam roh dan kebenaran. Di minggu ke-24 sesudah Pentakosta, 18 Oktober 2020. Pemberitaan firman Allah disampaikan oleh Pendeta Willem Sairwona MTH, Pendeta Gemit berdomisili di GPIB Karis, Jakarta. Sebelum kita memasuki ibadah di pagi ini, mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Dia di cakrawala.
terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud menyembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku nyanyikan
Saudara-saudari yang di gereja maupun yang di rumah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah kasih Allah yang boleh menyertai, memelihara, menolong, menuntun kami hingga detik pagi hari ini. Sehingga kalau kami boleh ada kuat dan sehat sebagaimana kami ada saat ini, bahkan ketika Tuhan masih berikan kekuatan di tengah pergumulan berat yang kami alami, sungguh semua itu menunjukkan betapa kasih setia Allah tiada habis-habisnya dalam hidup kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh syukur kami mau membuka pikiran kami, hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar siapakah kami. Kami adalah orang-orang yang lemah, penuh dengan dosa dan kecemaran. Oleh karena itu kami mohon, kasihani dan ampuni kami agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus kami mohon, kuatkan kami sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga bisa menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hamba-Mu juga yang lemah dan terbatas, Roh Kudus urapi dan kuduskan sehingga menjadi alat di tangan-Mu pada hari Minggu yang berbahagia ini. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Demi Kristus, firman yang menjadi manusia, kami sambut pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman di Minggu berbahagia ini. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur senantiasa kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu di gereja? Puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana juga kabar saudara-saudari yang ada di rumah? Besar harapan dan doa kami yang ada di gereja, Bapak Ibu saudara-saudari di rumah pun juga dalam keadaan yang sehat sebagaimana kami semua di sini. Hari ini, hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yang sudah ditentukan oleh Majelis Sinode dari bacaan Yesaya 50 ayat 4 hingga 6 dengan tema pemimpin yang berintegritas. Saudara-saudari, siapa itu pemimpin? Next. Pemimpin adalah seseorang yang memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang lain itu mau melakukan apa yang dikatakan atau ditunjukkan oleh sang pemimpin tersebut. Sehingga seorang pemimpin, apakah dia menduduki jabatan secara resmi ataupun tidak secara resmi, selama dia bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, maka tindakan dia itu merupakan
tindakan dari seorang pemimpin. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita di Yesaya, kita bisa melihat ada beberapa sosok yang Tuhan gambarkan sebagai pemimpin. Misalnya, ada sosok raja, ada sosok imam, dan sosok seorang nabi. Siapa itu nabi? Next. Nabi dalam bahasa Ibrani Nefi atau Nefiim, sedangkan dalam bahasa Yunani itu kita kenal sebagai prophets, ya, kemudian menjadi bahasa Inggris. Itu secara harfiah berarti juru bicaranya Allah atau penyambung lidahnya Allah. Sehingga apa yang disampaikan Allah, apa yang diinginkan Allah, itulah yang disampaikan oleh sang nabi itu. Maka nabi akan mengungkapkan hal-hal yang terselubung, hal yang tersembunyi, termasuk mengenai masa depan. Agak sedikit berbeda dengan rasul. Walaupun sama-sama menyuarakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat, tetapi kalau rasul dia lebih berarti sebagai seorang delegasi atau utusan. Kalau dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah apostolos, ya. Seorang yang diutus khusus oleh Kristus ketika dia berjumpa atau dipanggil, dipilih oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Sehingga beberapa orang membedakan kalau nabi kebanyakan dia berbicara kepada kalangan internal orang Israel, meskipun juga ada nabi yang berbicara di luar Israel, seperti Nabi Yunus misalnya. Tapi pada umumnya mereka bicara kepada internal Israel. Tetapi rasul, saudara-saudari, mereka atau biasa dituntut, diminta Allah tidak hanya memberitakan kabar baik kepada orang Israel, tapi juga kepada orang-orang non-Israel. Bagaimana kita bisa membandingkan antara kehidupan nabi dan imam? Next. Saudara-saudari, kehidupan nabi dan imam itu berbeda. Walaupun sama-sama dipanggil dan dipilih oleh Allah, ya, secara khusus kalau nabi Allah memilih dari keturunan Harun, dari suku Lewi, dan anak cucunya menurunkan, mengerjakan tugas kenabian itu. Nah, tetapi ada perbedaan. Kalau di dalam kehidupan imam, biasanya imam dia terikat kepada aturan tata ibadah liturgi yang kaku, yang tertulis, yang sudah diwariskan dari turun-temurun. Sehingga seorang imam cenderung menjadi legalistik. Maka kita kenal kalau di Perjanjian Baru ada, ya, ahli Taurat, imam-imam, ya, kaum Farisi dan seterusnya. Orang-orang yang seringkali tidak cocok dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang membawa pembaharuan, tetapi mereka sangat kaku mengikuti apa yang tertulis secara harfiah di dalam teks kitab Taurat. Nah, sehingga walaupun sama-sama utusan Allah, tetapi seorang nabi dia lebih profetik, dia lebih futuristik, dia lebih berani berbicara hal-hal yang baru, hal-hal yang selama ini diabaikan oleh ritual atau kebiasaan yang terjadi pada saat itu. Sehingga dalam beberapa kasus kita temukan di Perjanjian Lama, kadang-kadang nabi dengan imam itu bertentangan, ya. Karena imam itu dia cenderung mengikuti apa yang sudah tertulis, imam juga akhirnya kehidupannya sangat dipengaruhi oleh situasi. Siapa yang memimpin, siapa yang menjadi raja, mereka mengikuti saja apa yang dibiasakan atau diperintahkan oleh raja. Berbeda kalau itu seorang nabi. Nabi dia berada di luar struktur. Dia tidak ada di dalam lingkungan tempat peribadatan. Kalau kita dalam bicara konteks sekarang, bisa kita di gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, imam itu ibarat, ya, para majelis yang sudah terikat pada struktur, aturan, tata gereja dan seterusnya. Sehingga kita tidak bisa berbicara melakukan sesuatu di luar apa yang sudah ditentukan. Ya. Tetapi kalau nabi dia di luar struktur, dia kadang-kadang berbicara di pasar, dia kadang-kadang berbicara di padang gurun, dia berbicara di mana saja untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itulah sosok dari Yesaya, ya. Sosok nabi yang dia dipanggil Tuhan untuk melakukan perubahan moral, perubahan secara spiritual di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang ada di Yerusalem di masa-masa akhir pemerintahan sebelum mereka itu dihancurkan. Ya. Nanti kalau dalam bagian yang lain memang Yesaya juga ada Yesaya ketiga yang berbicara tentang kondisi Israel yang sudah dibuang, bahkan sudah dikembalikan. Nah, kalau begitu, maka apakah sosok Yesaya yang kita sebagai nabi itu bisa dikatakan seorang pemimpin? Next. Saudara-saudari,
Yesaya dari kata Yah yang berarti keselamatan. Ayahnya bernama Amos. Dia dipanggil Tuhan sebagai nabi di kerajaan Yehuda pada kurang lebih abad ke-8 sebelum Masehi. Dia memerintah atau dia melayani kurang lebih 40 tahun sejak zaman Raja Usia, Yotam, Ahaz hingga Hizkia. Jadi kurang lebih 4 periode kepemimpinan raja. Nah, oleh karena dia adalah seorang nabi yang membawa dan menyampaikan suara Tuhan untuk pembaruan spiritual, maka kita bisa simpulkan Yesaya pun adalah seorang pemimpin. Dia pemimpin secara rohani yang membawa pesan Allah untuk mengkritik segala perilaku-perilaku buruk yang terjadi dalam kehidupan, baik di antara para imam maupun umat, di antara para bangsawan maupun rakyat jelata. Bahkan juga dia berani menyuarakan apa yang dianggap tabu. Ya, kalau kita lihat dalam beberapa kasus kayak Nabi Elia dan Nabi Elisa, mereka berani bertentangan dan bertempur, berperang dengan raja yang memerintah pada saat itu, sehingga mereka harus siap lari, dikejar ke sana kemari karena nyawanya terancam. Singkatnya, seorang nabi dia tidak ragu untuk menyatakan apa yang kehendak Tuhan, walaupun apa yang disampaikan itu belum tentu cocok dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak atau pemimpin pada masa itu. Kalau Yesaya adalah seorang nabi dan seorang nabi itu adalah seorang pemimpin, maka bagaimana dengan Bapak Ibu dan juga saya yang ada di gereja maupun yang ada di rumah? Apakah saudara-saudari adalah seorang pemimpin? Next. Menurut saya, seorang pribadi, seorang manusia, setiap kita adalah seorang pemimpin karena 2 alasan. Alasan yang pertama, karena setiap tindakan, perkataan, perbuatan kita pasti memberi pengaruh pada orang lain, disadari atau tidak, baik atau buruk. Kenapa? Karena pemimpin itu bicara pengaruh, Bapak Ibu. Ketika kita bisa memberikan pengaruh, entah kita sadari atau tidak, kita adalah seorang pemimpin. Yang kedua, pengaruh yang diberikan sebagai seorang pemimpin itu dapat bersifat resmi karena kita punya jabatan struktural, ataupun juga bisa tidak resmi. Hal itu bisa berskala luas, menyangkut memimpin banyak orang, atau dalam skop atau skala yang lebih kecil. Singkatnya, kalaupun Bapak Ibu dan saya tidak memimpin secara struktural dengan banyak orang yang kita atur, tetapi minimal kita punya pengaruh dalam lingkungan yang kecil, minimal dalam rumah tangga atau keluarga kita. Bahkan kalaupun kita hidup sendiri, ingat, kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Atas dasar itulah, maka kalau hari ini kita mau merenungkan tema pemimpin yang berintegritas, maka firman Tuhan ini hendak berbicara bukan hanya kepada para pemimpin-pemimpin struktural yang ada di gereja, di masyarakat yang punya posisi atau jabatan tertentu, tapi kepada setiap umat, setiap jemaat, di mana kita sendiri adalah pemimpin. Karena apa? Karena setiap perkataan, perbuatan kita memberi dampak dan pengaruh. Dan yang kedua, kita adalah pemimpin dalam berbagai tingkat atau lapisan. Hingga yang paling kecil pun kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Oleh karena itu pertanyaan lebih penting bukan apakah saya itu seorang pemimpin, tetapi apakah saya pemimpin yang baik. Next. Pemimpin yang baik dalam pembacaan kita adalah seorang pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang memiliki kesatuan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Dia mengatakan apa yang dia lakukan dan dia melakukan apa yang dia katakan. Saya ulang. Seorang pemimpin berintegritas adalah dia melakukan apa yang dia katakan dan dia mengatakan apa yang dia lakukan. Singkatnya, ada kesatuan yang holistik antara kata dan perbuatan. Kondisi ini bertentangan ketika Yesus datang ke dunia dalam kisah Injil, di mana dia melihat para imam ahli Taurat, mereka ngomong A, lakukan B. Sehingga orang banyak protes, banyak orang yang tidak setuju. Mereka bertanya, apakah kami harus tetap tunduk pada apa yang dikatakan? Yesus katakan, dengar dan ikuti apa yang mereka ungkapkan, nyatakan, sampaikan, tetapi jangan turuti apa tindakan mereka, karena mereka melakukan apa yang tidak mereka katakan, atau mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Singkatnya, mereka tidak bisa jadi contoh, tidak bisa menjadi teladan. Karena pemimpin berintegritas adalah pemimpin yang mampu menjadi teladan. Oleh karena itu, saudara-saudari, dampak dari pemimpin yang berintegritas
itu sungguh besar, sungguh luas. Bisa memberikan dampak yang positif, bisa juga memberikan dampak yang negatif. Oleh karena itu, dari pembacaan Alkitab ini, mari coba kita melihat seperti apakah pemimpin yang berintegritas itu. Next. Alkitab memberikan gambaran di ayat 4, pasal 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Next. Dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat ciri pemimpin berintegritas menurut Yesaya pasal 50 ayat keempat. Yang pertama, dia memiliki lidah seorang murid, supaya dengan perkataannya ia memberikan kekuatan semangat baru kepada orang yang letih lesu, orang yang susah, orang yang berbeban berat. Dan yang kedua, dia memiliki telinga yang selalu dipertajam pendengarannya untuk mendengar perkataan Tuhan, untuk dia perkatakan lagi, menguatkan dan meneguhkan orang-orang yang lemah. Saudara-saudari, di sini ada organ tubuh, yaitu telinga dan lidah yang Alkitab gunakan. Mana yang lebih dahulu ketika seorang anak itu belajar ngomong? Dia mendengar berbicara lebih dahulu, Bapak Ibu. Mendengar lebih dahulu, ya. Sehingga biasanya, maaf kata, kalau anak yang dari janin dia tidak bisa mendengar atau tuli, besar kemungkinan dia akan bisu, tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena tidak ada yang masuk. Tetapi anak yang bisa, ya, anak yang bisa mendengar, ya, dia bisa berbicara. Sehingga kalaupun seseorang itu bisu, belum tentu dia tuli. Saya ulang ya, kalau seorang tuli biasanya dia akan bisu. Tapi kalau seorang bisu belum tentu dia. Dengan demikian maka pendengaran penting. Salah satu tugas dari pemimpin adalah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, kepada lingkungan di dunia ini. Supaya apa yang keluar dari mulut ini tidak salah, tidak merusak, maka dia harus mendengar. Maka Tuhan menciptakan telinga 2, mulut 1. Apa artinya? Tuhan ingin saudara-saudara dan saya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Nah, lidah punya kekuatan yang sangat mengerikan. Mengerikan dalam arti dia bisa membawa kebaikan tapi juga bisa membawa kehancuran. Maka Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api. Api bermanfaat untuk kita memasak, tetapi api juga ketika tidak bisa dikendalikan itu akan menghanguskan, membakar banyak hal yang ada di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu supaya lidah ini bisa membawa manfaat, maka milikilah juga telinga yang mau dengar-dengaran. Firman Tuhan dalam Roma 10:17 mengatakan, timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Perseringlah, perbanyaklah, pertajamlah telinga Bapak Ibu untuk mendengar. Baik itu mendengar nasihat, petunjuk dari orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pandai. Kalau anak sekolah banyaklah belajar, banyaklah membaca. Tetapi juga dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat pembacaan Alkitab. Lewat perenungan firman Tuhan yang Bapak Ibu pada masa pandemik ini bisa menikmati dengan begitu leluasa di berbagai media sosial yang tersedia. Hanya dengan banyak mendengar, maka kita lebih mampu memilah dan memilih perkataan apa yang kita sampaikan, apakah itu akan baik, membangun atau justru merusak. Dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat, bukankah kita sering melihat ada jemaat, bahkan maaf kata kadang ada majelis yang suka mengguncingkan, memperbincangkan kelemahan keburukan orang. Saudara-saudari, kalau itu yang terjadi, ya, mau dibawa kemana kebersamaan, keutuhan persekutuan jemaat? Dan dalam konteks firman Tuhan pada pagi ini, maka pertanyaan saya pada orang seperti itu, apa sih yang dia dengar setiap pagi atau hari, sehingga adanya hari-hari hidupnya penuh, mulutnya penuh dengan gosip, ya. Kepada, ya, Bapak Ibu orang tua yang kadang
begitu mudah, begitu royal mengucapkan caci maki kepada anak-anak, kata-kata sumpah serapah. Itu dari mana datangnya? Saya yakin dia tidak mendengar itu dari Tuhan, betul? Kata-kata kebun binatang dalam rumah tangga, apakah dia dengar dari Tuhan? Saya kira tidak. Ya. Jadi perbanyaklah, perseringlah kita mendengar hal-hal yang baik yang dari Tuhan itu, sehingga yang keluar juga itu hal yang baik. Yesus katakan yang menajiskan itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Ya, memang beberapa hari ini kita agak ramai juga dengan wacana pembahasan RUU minuman keras. Ya, saya bayangkan ini kalau RUU ini diloloskan, waduh, ini gimana nih kebiasaan minum kita di luar Jawa, ya, baik dalam acara keluarga maupun acara adat. Nah, rupanya ada yang masih berpikir bahwa yang berbahaya itu yang masuk. Dia lupa bahwa yang lebih berbahaya lagi sesuatu yang keluar. Ya. Oleh karena itu, supaya yang keluar itu tidak salah, maka mari kita selalu menyaring, menyeleksi apa yang masuk. Demikian juga dalam penggunaan media sosial, saudara-saudari. Ada banyak informasi yang selalu kita terima di media sosial. Sejauh mana kita bisa menyaring sebelum kita men-sharing, membagikan itu kepada orang-orang lain. Kalau kita tidak punya kebijakan, kemampuan dalam hal itu, maka seringkali kita tidak menjadi berkat, tapi justru membawa kutuk buat orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudari, bagaimana caranya kita menjadi pemimpin yang berintegritas? Next. Dari bacaan Yesaya 50, kita bisa melihat back. Ya. Kita bisa melihat kurang lebih ada 4 hal yang firman Tuhan sampaikan di situ. Yang pertama, Tuhan ingin kita membuka telinga dan tidak memberontak atau meragukan terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu suara Tuhan? Ya, lewat baca Alkitab. Memang ada ajaran teologi atau gereja tertentu yang masih menganut istilah wahyu baru. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, salah satu cirinya dia akan berkata, Tuhan berkata kepada saya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi dalam aliran Calvinis, dalam gereja seperti GPIB, wahyu sudah selesai ketika Alkitab ini dikanonkan. Sehingga kalau kita mau cari kehendak Tuhan, baca dan cari dalam Alkitab. Itulah firman Tuhan yang bisa kita pegang. Ya. Jadi lakukan itu setiap hari, setiap pagi. Kita bersyukur GPIB punya kelompok baca Alkitab. Ya. Bapak Ibu yang sudah terlibat, setialah hingga selesai. Bapak Ibu yang belum ada kata terlambat, silakan Bapak Ibu bisa melakukan itu sendiri secara pribadi. Dan buat yang anak muda, ya ada banyak buku renungan yang tersedia. Persering membaca itu. Kenapa? Supaya yang keluar itu hal-hal yang baik dari perbandaraan kosakata pikiran kita, hati kita. Kalau yang lebih banyak itu masuk gosip, ya, apalagi kemarin itu agak viral juga ya, video syur dari seorang artis. Ya, kalau itu yang kita tonton, maka itu akan kerekam Bapak Ibu dalam memori kita. Apalagi itu untuk anak-anak, aduh, kasihan sekali. Ya. Maka untuk menghapus itu tidak bisa Bapak Ibu. Secara teori dalam ilmu psikologi, apa yang sudah masuk itu nggak bisa hilang dalam memori kita, karena otak ini punya kemampuan yang luar biasa untuk menyimpan sesuatu peristiwa, suatu ingatan dalam periode yang jangka panjang. Memang ada memori pendek, ada memori panjang. Memori pendek itu yang sekali kita mau cari langsung dapat, kita mau ingat mudah kita temukan. Tapi kalau tersimpan jangka panjang, kita harus butuh beberapa menit, beberapa hari untuk menemukan istilah atau kata itu. Tetapi singkatnya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itu tidak hilang. Apa yang masuk itu tidak hilang. Ya, maka yang bisa membuat itu diperbaiki, ya, kerusakan akibat informasi-informasi yang buruk, pornografi dan seterusnya, yang bisa memperbaiki, merubah itu hanya Tuhan. Lewat Roh Kudus, dia bisa pulihkan itu. Ya. Ibarat luka dia bisa sembuhkan, ibarat borok atau busuk dia bisa bersihkan itu. Ya. Dan secara ilmiah pun, kalau cara kita menghilangkan atau merubah cara pandang yang buruk, kita mengisi lebih banyak hal-hal yang positif.
Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Gelas aqua atau minuman mineral, kalau air itu kotor, ya, supaya kotorannya bisa keluar, maka ya, salah satu caranya kita membuang semua atau mengganti botol bisa, tetapi bisa juga dengan cara kita terus mengisi gelas itu dengan air yang bersih. Maka perlahan-lahan air yang kotor itu akan keluar, karena kan penuh ya, dia meluap, numpah. Sehingga ketika yang banyak itu lebih tinggi, hal positif lebih banyak daripada hal yang buruk, maka dengan sendirinya yang negatif itu semakin berkurang, bahkan dia akan meluber keluar dan sisanya diisi dengan hal yang baik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, slide, memberikan punggung kepada orang yang memukul aku. Wah, ini berat. Ya, saya langsung gabung, memberikan pipi kepada orang yang mencabut janggutku dan tidak menyembunyikan muka ketika aku dinodai dan diludahi. Semuanya digambarkan di ayat ke-6. Apa artinya Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin yang berintegritas? Kalau kita seorang pemimpin berintegritas, maka A tetap A. Jangan pagi A, sore B. Pagi kedelai, sore tempe. Nggak bisa begitu. Ya mungkin kalau dalam dunia politik bisa saja seperti itu ya, bisa pelin-pelan, bisa bermanuver dan seterusnya. Tapi kalau dalam dunia spiritual, dalam dunia kerohanian, Allah membenci orang yang seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita sudah katakan apapun resikonya, kita harus siap. Walaupun punggung dicambuk, pipi ditampar, bahkan dikatakan janggutnya dicabut, muka diludahi, jangan kita mundur, jangan kita gentar. Wow, berat sekali bukan? Persis, berat menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Sehingga banyak orang tidak tahan menjadi seorang yang berintegritas. Walaupun jadi pejabat dia tanda tangan ya fakta integritas. Tapi kemudian dalam perjalanan ternyata dia bisa tertangkap karena korupsi, dia tertangkap karena selingkuh dan seterusnya. Kenapa? Karena menjaga apa yang sudah kita katakan, kita janjikan, tidak hanya di hadapan manusia tapi di hadapan Tuhan, itu tidak mudah. Karena resikonya berat. Punggung kita harus siap dipukul, janggut kita atau pipi kita siap ditampar, janggutnya dicabut, ya muka diludahi, ibaratnya kita dihina sampai sehancur-hancurnya. Oleh karena itu maka saya mengajak kita melihat satu sosok yang sangat berintegritas, yang juga digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 6 hingga 7 yang berkata begini. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Siapa dia? Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudari, ayat Alkitab ini sering kita baca pada saat perjamuan kudus, ya, atau pada saat peristiwa Jumat Agung atau Pentakosta, penderitaan Kristus. Karena ayat ini dipercaya dalam kekristenan, kita meyakininya digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus sosok yang sangat penuh integritas. Dia tidak mundur. Walaupun ketika dia akan menuju ke Yerusalem, dia digoda, akan ditarik oleh Petrus supaya dia jangan ke sana. Tapi dia bilang tidak. Ini mandat dari Tuhan, ini misi yang saya kerjakan, maka saya akan menjalani itu. Walaupun itu berat, walaupun itu penuh tantangan. Hari-hari ini kita di Jakarta dalam 1-2 hari ini dikagetkan dengan kedatangan seorang pemimpin yang mengusung tema revolusi akhlak. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika kedatangan dia? Ya. Tempat vital nasional yang namanya bandara itu bisa macet total. Ya. Peralatan perangkat yang ada di sana, kursi-kursi bisa hancur lebur. Motor bisa masuk ke jalan tol. PSBB itu tidak berlaku, Bapak Ibu, luar biasa kan? Ya. Sampai pemimpin daerah sekalipun bisa datang sungkur berjumpa dengan dia.
Jadi bukan pemimpin ormas yang datang kepada pemerintah, ini pemerintah yang datang menjenguk pemimpin ormas. Ormas ilegal lagi. Ya, karena surat izinnya tidak diperpanjang hingga saat ini. Tapi itulah fakta Bapak Ibu, bahwa pada saat ini kemudian banyak orang yang mempertanyakan integritas dari pemerintahan, baik di DKI maupun juga pemerintahan pusat, yang katanya akan tegas, akan berani menindak kelompok-kelompok yang intoleran, ya kan? Yang akan menindak orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Mana? Itu, ya. Maka muncullah tagar Indonesia terserah. Nah, itu suka-suka deh. Kenapa? Karena ketika integritas tidak dipertahankan karena tidak berani ngambil resiko, tidak mau mengambil sebuah keputusan yang punya implikasi politik, mungkin mengurangi dukungan publik kepada dia, ya akhirnya rakyat sudah tidak akan percaya lagi. Dan membangkitkan kembali kepercayaan yang hilang dari orang kepada kita itu sangat sulit, saudara-saudari. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, next, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita boleh renungkan. Bahwa yang pertama, saudara-saudari dan saya, kita semua adalah seorang pemimpin. Pemimpin dalam keluarga kita. Bahkan yang lebih sederhana lagi, kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Amin. Ya. Jadi jangan kecewakan. Ya. Tuhan, jangan kecewakan Allah yang telah mengangkat kita demikian istimewa untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Yang kedua, dalam konteks bergereja, ingat, karena kita pemimpin, maka apapun yang kita perbuat akan memberikan pengaruh kepada kehidupan berjemaat di GPB Karis Pulau Gebang. Walaupun kita tidak memegang jabatan struktural, apalagi bagi majelis yang punya jabatan struktural, harus lebih berhati-hati. Jadi masalahnya adalah apakah kita telah memberikan pengaruh yang positif atau negatif, membangun atau merusak persekutuan jemaat, memberikan atau mematahkan semangat jemaat. Itulah yang menjadi permasalahan kita. Bukan lagi apakah kita seorang pemimpin. Next. Oleh karena itu, next, marilah kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Karena apapun yang kita perbuat akan memberikan pengaruh pada orang-orang sekitar kita. Yesus secara tegas dan jelas mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus tidak berkata kamu menjadi terang dunia atau kamu menjadi garam dunia. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau saya katakan ini adalah buku dan ini menjadi buku, bedanya di mana? Kalau saya katakan ini menjadi buku, ini belum buku bukan? Tapi berproses menjadi buku. Tapi kalau saya katakan ini adalah buku, maka setuju tidak setuju, identitasnya buku. Sehingga ketika saya katakan kamu adalah garam dan terang dunia, maka identitas kita sungguh sejatinya adalah garam dan terang dunia. Sehingga kita tidak perlu mengatakan marilah kita menjadi garam dan terang dunia. Ya kadang-kadang kami pendeta pun khotbah keliru. Karena Alkitab tidak bicara begitu. Yesus tidak berbicara mari menjadi garam, enggak. Yesus katakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dalam konteks ini Alkitab katakan kamu adalah pemimpin. Sehingga masalahnya bukan apakah saya garam, apakah saya terang, karena kita adalah garam, kita adalah terang, kita adalah pemimpin. Masalahnya apakah kita sudah memberikan pengaruh yang positif atau negatif. Sudahkah garam itu menggarami, terang itu menerangi. Itu masalahnya. Kalau tidak, tidak ada guna kata Yesus selain dibuang garam itu dan diinjak orang. Oleh karena itu yang kedua, supaya kita memberikan pengaruh yang positif dan membangun orang lain, maka jadilah sosok yang berintegritas. Dengan cara apa? Milikilah telinga dan lidah yang mau diajar oleh Tuhan lewat firman-Nya setiap pagi, setiap hari. Jangan jenuh, jangan berhenti belajar firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu berhenti, maka Bapak Ibu sudah sempurna jadi malaikat. Tapi kalau Bapak Ibu tahu masih lemah berdosa, belajar terus. Dan yang kedua, milikilah kerelaan untuk melayani bukan dilayani, dan kesediaan untuk menderita seperti halnya Kristus yang menderita demi keselamatan kita semua. Saudara-saudari yang di gereja maupun saudara-saudari yang di rumah. Amin.
Saudara-saudari, sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar, maka mari kita bangkit berdiri untuk memperbaharui pengakuan iman kita. Bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulutmu masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita kebutaan 100, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bila tadi kita sudah mendengar suara Allah, maka Allah pun ingin mendengar suara kita. Maka biarlah dalam doa syafaat ini jangan kami saja yang berdoa, tapi Bapak Ibu juga boleh berdoa bersama. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersyafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami dilayakkan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih kalau firman-Mu boleh mengingatkan bahwa setiap kami sesungguhnya adalah seorang pemimpin. Setiap orang beriman pada Kristus adalah garam dan terang dunia. Kami bukan lagi akan atau hendak menjadi garam dan terang, tapi kami adalah garam dan terang itu sendiri. Kami juga bukan akan menjadi pemimpin, tapi kami adalah pemimpin itu sendiri. Sehingga persoalan sekarang adalah, apakah kami telah menjadi garam dan terang yang menerangi dan menggarami dunia ini ataukah tidak? Apakah cahaya yang kami munculkan itu berdampak signifikan atau tidak? Apakah garam yang kami bagikan itu bisa mengawetkan, membuat rasa menjadi enak ataukah tidak? Demikian juga apakah ketika kami memberikan pengaruh kami sebagai pemimpin, formal maupun informal, sudahkah kami memberikan pengaruh yang positif ataukah tidak? Membangun ataukah tidak di dalam persekutuan jemaat maupun masyarakat di mana kami berada? Tolong kami agar kami boleh belajar dari Yesaya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan integritas, dengan memberikan telinga dan mulut terus mendengar firman Tuhan dan memperkatakan apa yang menjadi kebenaran dalam sabda-Mu. Sekalipun dengan resiko, punggung akan dicambuk, janggut akan dicabut, muka diludahi, pipi ditampar seperti Kristus diludahi. Tapi kami mau belajar untuk memegang integritas kami di hadapan Tuhan. Tolong kami lemah, kami tidak mampu, oleh karena itu biarlah Roh Kudus memampukan dan menolong kami menjalani hari-hari dalam integritas yang hendak kami bangun bersama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga datang pada kesempatan saat ini membawa ucapan syukur dari setiap kami yang hadir pada kesempatan ini. Mengucap syukur atas kasih Tuhan yang boleh menyertai menolong kami dalam berbagai pergumulan tantangan hidup yang kami alami. Kami bersyukur secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran pada sepekan mendatang, yaitu Nyonya Margareta Egonia Patikawa Mual, Saudara Mikael Kristianto Manik, Ananda Caroline Benedikta Hayat, Bapak Budi Surya Kusuma,
Saudara Ari Nopandi Huta Barat, Ananda Feredika Natania Christopher Waas, Bapak James Gottlieb, Ananda Alexander Kaisar Hetaria, Ananda Marcela Areta Huta Barat, Saudara Sebastian Gilbert Waleleng, Nyonya Leoni Watimena Patipeluhi, Bapak Robert Sarumpait, Saudara Guf Rainov Loak, Nyonya Tessa FD Patiwail Isliko, Nyonya Rizka Tendean Sibi, Nyonya Ineke Silvana Mogi Pandean, dan Saudari Bilvi Efraim Suakota. Tuhan memberkati ulang tahun mereka yang berulang tahun kelahiran, demikian juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat Tuhan atas keluarga Kane Puri Mahua yang akan berulang tahun 18 November mendatang. Dengarkanlah ucapan syukur juga dari setiap kami yang kami bawa pada kesempatan saat ini atas anugerah kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi, pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan anak, suami, istri, dan juga keluarga kami. Terimalah persembahan syukur yang kami naikkan dalam doa maupun juga dalam bentuk persembahan uang yang akan kami berikan nanti. Tuhan kuduskan, urapi semuanya itu, sehingga tidak hanya uang yang kami berikan, tapi hidup kami juga kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang bergumul dengan berbagai tantangan, pergumulan sakit dan penyakit. Secara khusus kami menyerahkan bagi Bapak Bernardus Geo, Bapak Henry Lewika Besi, dan Ibu Cici Manca. Tuhan menolong memberkati hamba-hamba-Mu yang bergumul dengan penderitaan fisik mereka. Allah kuatkan, hiburkan dan sembuhkan mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga yang merawat sehingga mereka juga boleh mendapat kesetiaan dan kasih yang terus bertambah dalam merawat orang tua yang mereka kasihi. Kami juga berdoa bagi pergumulan beberapa keluarga yang ada di 4 sektor di GPB Karis Pulau Gebang. Kami berdoa untuk sektor 1, untuk keluarga Huta Barat Panggabean, keluarga Elvin N. Huta Barat, keluarga Obrien Huta Barat. Sektor 2 kami berdoa buat keluarga Sumiati Bustami, keluarga Christian Bustami, dan keluarga Kaja Ratang. Sektor 3 kami berdoa buat keluarga Ibu Tine Hahijari, keluarga Patiwail Isliko, keluarga Nyonya Belendina Sahrial. Dan sektor 4 kami menyerahkan pergumulan dari keluarga Aro Sebuah, keluarga Yosef Papilaya, dan keluarga Tariola Papilaya. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi pergumulan gereja-Mu GPB Karis Pulau Gebang. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk setiap bentuk pelayanan yang tetap boleh terus berjalan di dalam situasi pandemik ini, baik lewat kegiatan offline atau luring dan juga online atau daring yang berjalan dengan semakin meriah, semakin lancar dilakukan dan dinikmati oleh jemaat-Mu yang hadir di gereja maupun hadir di rumah. Kami sungguh rindu biarlah Roh Kudus Tuhan yang mampu menembus batas-batas dinding gereja boleh juga hadir di dalam setiap rumah tangga yang mengikuti dan menyaksikan ibadah-ibadah khususnya secara online atau daring maupun juga beberapa pelkat melakukannya secara live streaming lewat Zoom meeting. Tuhan berkati semuanya itu sehingga kebersamaan, keakraban, persekutuan di antara kami tetap terjaga dan terpelihara. Kami berdoa juga baik seluruh majelis jemaat PHMJ, secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Max Areskapo sebagai KMJ kami. Tuhan berkati urapi hamba-Mu, istri dan anak-anak dalam rumah tangga dan pergumulan mereka. Rencana untuk mutasi pelayanan beliau ke Medan, Sumatera Utara pada awal tahun ini bulan Januari mendatang setelah terimanya. Kami mohon Tuhan Engkau menolong memberkati setiap persiapan, khususnya kebutuhan biaya yang cukup besar untuk kelancaran mutasi ini. Tuhan menolong, memberkati sehingga kami sebagai jemaat boleh bergandengan tangan, memberikan dukungan agar proses ini boleh berjalan dengan lancar. Demikian juga pendeta baru yang akan menggantikan hamba-Mu, biarlah kami juga boleh bisa mendukung sebagaimana kami mendukung hamba-Mu Bapak Pendeta Kapo dan keluarga. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami menyerahkan bagi MUPEL Jakarta Timur dengan seluruh program pelayanan yang ada. Tuhan Engkau menolong dan menyertai. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di tingkat sinodal
Majelis Sinode. Tuhan Engkau menolong dan memimpin juga. Secara khusus kami berdoa untuk persidangan Sinode yang diundur ke bulan Oktober 2001 paling lambat. Tuhan menolong sehingga segala persiapan boleh terus dikerjakan dengan baik. Kami juga berdoa bagi bangsa kami di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan Engkau menolong menyertai agar segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini boleh berjalan dengan efektif. Biarlah segala protokol kesehatan yang ditetapkan selama masa PSBB ini boleh diterapkan secara murni dan konsekuen ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam beberapa hari ini. Kerumunan massa yang begitu besar pada beberapa kegiatan ormas tertentu. Tuhan menolong agar pemerintah DKI dan juga pemerintah pusat bergandengan tangan bisa menertibkan aksi-aksi tindakan yang justru akan mempermalukan nama pemerintah ya Tuhan. Sehingga integritas pemerintah justru dipertanyakan dalam hal ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, khususnya akibat pandemik ini. Tuhan Engkau kuatkan, hiburkan mereka. Berkati setiap bentuk pengobatan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan rumah sakit. Lindungi juga tenaga medis sehingga mereka tidak terpapar Tuhan dari virus yang berbahaya ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala upaya dari para ilmuwan di berbagai bangsa negara untuk mencari obat untuk menyembuhkan dan vaksin untuk mencegah penyebaran COVID ini. Allah menolong memberkati sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, di Desember ini atau di awal Januari, vaksin ini sudah bisa digunakan, disebarluaskan ya Tuhan. Termasuk di Indonesia, uji coba masih terus berlangsung. Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-Mu juga yang mengalami kesulitan secara ekonomi akibat pandemik COVID-19 ini. Tuhan menolong, kuatkan kami sehingga kami boleh terus memiliki kekuatan dan pengharapan dalam Tuhan. Dan biarlah kami sebagai gereja, sebagai jemaat boleh melihat yang susah dan Roh Kudus gerakan hati kami untuk kami berbagi, menolong, membantu mereka, memberikan solusi dalam mereka menemukan jalan keluar ketika mereka harus dirumahkan atau bahkan di PHK. Tuhan menolong, memberkati sehingga gereja dan kami bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang berkesusahan akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bencana alam di berbagai tempat Tuhan juga menolong sehingga setiap korban yang ada boleh ditolong, dibantu, diselamatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengarkanlah juga sekiranya pada pagi ini ada di antara jemaat-Mu yang datang di gereja maupun di rumah membawa pokok doanya secara pribadi, diam-diam di hadapan hadirat-Mu. Itulah doa kami ya Tuhan sebagai jemaat. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga kepada kami. Dan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur adalah sikap hati yang mengakui Allah sumber kemurahan hidup dan telah memenuhi segala apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bersyukur bukan karena kita sudah menerima kebaikan, tapi sekalipun kita berada di tengah keadaan hidup yang tidak baik,
karena di sana pun kita melihat kuasa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Olehnya, mari kita senantiasa mengucap syukur sebagaimana pengajaran firman Allah dalam kitab Kolose 3 ayat 17 yang mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Jemaat dipersilakan untuk mengumpulkan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, juga persembahan untuk biaya mutasi pendeta. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru 196, bait yang pertama, dan bait yang ketiga kita menyanyi sesudah kita memberikan persembahan.
Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus Yesus, Anak Allah, hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas keselamatan yang Kau karuniakan. Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup yang Kau korbankan di salib. Kami akan selalu mengasihi dan meneruskan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu kepada semua orang seperti yang Kau ajarkan. Pimpinlah kami, ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang, sebagaimana yang telah Kau lakukan atas kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 15 November 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada Warta Jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum di dalam Warta Jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Perayaan Natal GPIB Jemaat Karis. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah perayaan Natal jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Desember 2020 secara live streaming. Dihimbau untuk ke-6 Pelkat agar dapat mengisikan acara dengan memasukkan video beberapa puji-pujian dengan durasi 4 menit. Pelayanan pembaptisan. Pada tanggal 26 Desember 2020, Natal kedua, pukul 9 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi orang tua warga jemaat yang akan membaptiskan anak-anaknya agar mendaftarkan melalui koordinator sektor di masing-masing sektor atau ke kantor gereja sekretariat pada jam kerja dengan menyerahkan fotokopi, akte kelahiran, akte atau surat nikah dari orang tua, KTP, dan foto 3x4 1 lembar, dan mengisi formulir baptisan. Berikut adalah jadwal ibadah virtual sepekan. Ibadah syukur HUT Pelkat PKP Karis. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB Karis akan dilaksanakan ibadah perayaan HUT Pelkat PKP pada hari Kamis 19 November 2020 pukul 17 di Gereja GPIB Karis. Dilayani oleh Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapo STH dan pelayan liturgi Nyonya Nomiati Runtu Rambi dan dress code nuansa ungu.
dan akan dilaksanakan penilaian bagi yang berpenampilan terunik. Lomba paduan suara virtual Pelkat PKP GPIB. Dalam rangka menyambut Hari Ibu 22 Desember 2020, Dewan PKP GPIB akan mengadakan lomba paduan suara virtual. Pelkat PKP Karis akan berpartisipasi. Demikian untuk diketahui. Amplop persembahan akhir tahun diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa hari Minggu pertama pada bulan Desember akan dibagikan amplop persembahan akhir tahun PAT, dan akan diharapkan supaya jemaat dapat membawa persembahan akhir tahun tersebut di gereja. Pemberitahuan diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah masuk surat dari Majelis Sinode perihal dana mutasi Pendeta Max Charles Kapo STH dan Pendeta Manuel Raintung SSI MM yang telah disetujui oleh Majelis Sinode. Dana yang masuk atau terkumpul sampai saat ini adalah sebesar 3.736.000. Dana yang masih kurang adalah sebesar 14.164.000. Mohon partisipasi jemaat GPIB Karis. Demikian untuk diketahui. Total dana mutasi Pendeta Max Charles Kapo STH adalah 13.800.000. Dana mutasi Pendeta Manuel Raintung SSI MM sebesar 4.100.000 rupiah. Pemberitahuan alih tugas dalam rangka memenuhi panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus Kristus bagi umatnya di wilayah pelayanan GPIB, maka Majelis Sinode GPIB akan melaksanakan alih tugas pendeta sesuai tata gereja GPIB. Untuk itu, berdasarkan keputusan Sidang Majelis Sinode nomor 9772/8/20/MS 20 tertanggal 18 Agustus 2020, Pendeta Manuel Esau Raintung SSTH MM ditugaskan dari GPIB Jemaat Horeb Jakarta Timur selaku pendeta Ketua Majelis Jemaat ke GPIB Jemaat Karis Jakarta Timur selaku pendeta atau ketua, dan Pendeta Max Charles Kapo STH ditugaskan ke GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan Sumatera Utara selaku pendeta Ketua Majelis Jemaat. Oleh sebab itu, kepada seluruh jemaat dan simpatisan diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam acara alih tugas pendeta. Mengingat biaya alih tugas kedua pendeta adalah tanggung jawab GPIB Karis dan kondisi keuangan gereja sedang mengalami penurunan karena dampak COVID-19, maka PHMJ berdasarkan program kerja alih tugas pendeta dalam rapat PHMJ tanggal 15 Oktober memutuskan pengadaan 1 kotak untuk dana mutasi yang dimulai pada hari Minggu 25 Oktober 2020. Ucapan selamat HUT kelahiran dan perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang melaksanakan dan merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan penerimaan tanggal 8 November adalah sebesar Rp14.030.000. Apabila ada kesalahan pembukuan dalam warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat kami laksanakan koreksi. Terima kasih.
Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Willem Sairwona MTH, Pendeta Gemit di GPIB Karis, Jakarta Timur, yang telah melaksanakan penyampaian pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari yang di gereja maupun juga saudara-saudari di rumah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan telah kau dengar. Maka sekarang kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar itu di dalam setiap doa dan kerja di dalam hidupmu sehari-hari. Kini pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Pelayan firman yang bertugas beserta dengan seluruh presbiter, penatua diaken, dan juga seluruh